Manusia tercipta sudah dibekali, dikaruniakan oleh Tuhan dengan nalar, kemampuan untuk berpikir. Namun satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa sekalipun dikaruniai nalar, manusia yang sudah jatuh di dalam dosa dan penuh dengan cemar dalam hidupnya, yang memang pada hakikatnya kita terlahir bukan tabula rasa atau kertas putih, tetapi penuh dengan kecemaran, maka apa yang ada dalam pikirannya itu seringkali juga adalah pikiran-pikiran yang cemar. Dan pikiran yang cemar ini tentu saja jauh dari yang benar. Sesuatu yang kotor, sesuatu yang bahkan bukan berpijak pada kenyataan. Sesuatu yang memang karena manusia diberi karunia bernalar, dia bisa berfantasi dan dia bisa berangan-angan, memiliki hayalan-hayalan di dalam kehidupannya. Dan hayalan itu bisa berupa pengandaian-pengandaian. Seandainya saya bisa begini, seandainya saya bisa begitu, atau seandainya saya dulu begini, seandainya dulu saya begitu. Dan ini semua sebenarnya adalah fantasi atau hayalan belaka, angan-angan semata, yang belum tentu benar. Karena kecemaran manusia, seringkali hayalan dan fantasinya pun adalah fantasi dan hayalan yang cemar, penuh dengan kekotoran karena berangkat dari keinginan daging dalam diri manusia yang menggebu-gebu dan menyala-nyala. Karena itu untuk pembaruan pikiran terjadi, demi pembaruan hidup kita terjadi, kita perlu mengisi pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang benar. Karena tanpa isi dengan yang benar, kita tidak akan bisa hidup benar. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari satu ayat, Filipi 4 ayat 8 yang akan kita renungkan selama beberapa hari ini, bagian demi bagian di dalam ayat itu. Filipi 4 ayat 8 dari Paulus kepada jemaat di Filipi, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Hari ini kita berfokus kepada Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Poin yang pertama, semua yang benar, pikirkanlah semuanya itu. Ungkapan ini dikatakan kepada jemaat di Filipi yang seringkali memungkiri kenyataan bahwa mereka sedang mengalami penderitaan dan kesusahan. Sebagaimana apa yang dialami oleh Rasul Paulus saat dia di penjara, dia tetap masih bisa mengungkapkan sukacita, tapi dia tidak memungkiri kenyataan bahwa dia sedang di penjara dan menderita. Ketika dia mengajak orang lain atau jemaat di Filipi untuk memikirkan yang benar, sebenarnya dia ingin mengajak orang-orang pada saat itu untuk berpijak pada kenyataan. Sesuai dengan kata yang benar, di situ digunakan kata aletes, yang definisinya adalah true, benar, mempunyai makna bahwa itu adalah sesuatu yang tak dapat disembunyikan lagi, unconcealed, sesuatu yang menurut sesuatu fakta atau realita, sesuatu yang memang tidak dapat tersembunyi dan tak dapat terrahasiakan lagi, realita yang tidak dapat disangkali. Inilah makna kata semua yang benar. Alete, dari situ muncul kata aletheia, kebenaran. Kebenaran yang bukan sekedar kata-kata atau tulisan yang benar, tapi sebuah fakta yang memang tidak dapat diganggu-gugat, harus dihadapi oleh setiap orang. Kenyataan hidup itu adalah alete. Itu adalah sesuatu yang benar dan sejati sesungguhnya ada. Dan disinilah sebenarnya pandangan untuk semua yang benar dipikirkan, itu mengajak kita untuk berpijak kepada kenyataan hidup. Tidak berangan-angan, tidak lalu melambung tinggi-tinggi dan memimpikan banyak hal. Bukan kita nggak boleh bermimpi, tapi saat bermimpi jangan lupa kaki masih memijak bumi. Saat bermimpi jangan lupa itu tetap hanya mimpi kalau kita hanya berangan-angan tanpa bekerja. Seperti yang di dalam kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat 6 pernah katakan dalam versi Alkitab Firman Allah yang hidup, dikatakan berangan-angan saja tanpa bekerja adalah satu kebodohan. Hendaklah engkau takut akan Allah. Dikatakan demikian.
Karena itu pembelajaran kita hari ini dari ayat ini Filipi 4 ayat 8, bagian yang pertama yang ingin mengajak kita isi pikiran kita dengan yang benar. Kenapa? Karena isi pikiran kita itu menentukan sikap hidup kita, menentukan bagaimana kita memandang segala sesuatu, bagaimana kita bisa menentukan itu masalah atau bukan. Ini adalah bersumber dari bagaimana pikiran kita itu terisi dan oleh apa pikiran kita itu terisi. Bila pikiran kita dipenuhi oleh hayalan-hayalan, angan-angan, dan fantasi-fantasi, kita bisa sering jadi sanksi terhadap kenyataan, jadi penuh keraguan. Kita juga menjadi ragu terhadap kebenaran. Kenapa? Karena sehari-hari sudah hidup dalam kebohongan dan dikelilingi oleh orang-orang yang selalu membohonginya, dan hidupnya pun akhirnya berjalan dengan dusta, penuh dengan kebohongan, dan sama sekali tidak berpikir untuk jujur, mengakui akan apa adanya, sebagaimana adanya, dan itu yang sebenarnya Tuhan inginkan. Selain itu, orang yang pikirannya diisi oleh hayalan dan fantasi belaka, maka dia bukan saja sanksi terhadap kenyataan dan kebenaran sejati itu, tapi dia menjadi sensi. Mudah tersinggung ketika kebenaran dipaparkan. Jangan ngomong itu aib. Padahal aib itu sebenarnya kebenaran. Ya memang dia harus hadapi, dia memang beraib. Kita semua punya aib. Kita semua punya kesalahan, punya kelemahan, punya pelanggaran, dan punya titik-titik lemah dalam hidup kita. Titik-titik rawan yang sebenarnya kita harus terima. Hati-hati dengan itu. Dan inilah yang seringkali kita menjadi sensi kalau pikiran kita hanya hayalan belaka, fantasi, hanya mau yang senang-senang, menyenangkan belaka. Dan itu adalah sesuatu yang membuat kita menjadi sensi, mudah tersinggung, menjadi sensitif terhadap kenyataan dan kebenaran sejati, dan selalu menjauh dari itu, dan menutup diri sampai tidak mau bergaul. Kenapa? Karena menutupi kebenaran tentang diri. Padahal Aletes tadi dikatakan itu adalah sesuatu yang tak dapat disembunyikan lagi. Suatu saat kelak itu akan muncul ke permukaan. Karena itu pesan firman Tuhan hari ini mau mengajak kita. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, pikirkanlah semuanya itu. Mari kita baharui pikiran kita dan isi dengan yang benar. Pikirkan yang benar agar hidup kita jadi benar. Kalau pikir kita salah, isi pikiran kita juga penuh dengan kesalahan, hidup kita pasti akan berjalan di jalan yang salah, dan bahkan mungkin jangan-jangan kita mudah menyalahkan orang lain, dan makin tersesatlah hidup kita. Karena itu mari berbalik kepada Tuhan dan minta Tuhan mengisi pikiran-pikiran kita dengan kebenaran. Kita juga perlu mendisiplin pikiran kita dengan kebenaran, dengan sebuah kenyataan yang kita harus hadapi. Berani menghadapi kenyataan, karena kekuatan dari kebenaran Tuhan itu memenuhi hidup kita. Mari isi pikiran dengan yang benar, pikirkan yang benar, agar hidup kita jadi benar. Tuhan mengasihi kita sekalian, Dia sumber hikmat, sumber akal budi, akan memampukan kita untuk melakukannya. Amin.